Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami hormati Ibu Dr. Anda Heffi Albirida MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi. Kami dari kelompok 5, dengan saya Leni Parwati NIM 19031086 selaku moderator pada kesempatan kali ini, tentunya saya bersama dengan rekan-rekan saya yang sangat luar biasa, yaitu ada Livia Susanti dan Miftahul Husni Arta. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan cara penggunaan program Anates analisis soal untuk soal uraian. Dan pada kesempatan yang lalu kami sudah menjelaskan bagaimana penggunaan dan cara mempraktekkan program Anates analisis soal untuk pilihan ganda. Sama seperti yang dahulu, untuk penggunaan program Anates analisis soal ini, penggunaan program ini sama dengan cara penggunaan sebelumnya, yaitu mengolah data uji coba soal, sehingga akan didapatkan data mengenai validitas butir, reliabilitas soal, tingkat kesukaran, dan daya beda soal. Mungkin untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Saudari Livia Susanti. Kepada Saudari, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator. Baiklah, saya di sini langsung saja akan menjelaskan bagaimana tutorial cara menggunakan aplikasi Anates untuk soal uraian. Jadi di sini, karena saya mendapatkan KD 3.8 itu mengenai materi pelantai, yang mana ini KD untuk pengetahuan dan ini untuk keterampilannya, mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian untuk keterampilannya yaitu menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Kemudian ini adalah soal uraian yang akan kita gunakan nanti pada saat analisis soal menggunakan Anates. Untuk soal pertama yaitu jelaskan 4 perbedaan tumbuhan dengan hewan. Jadi nanti saya di sini akan menggunakan skor maksimalnya itu 4. Seperti yang teman-teman lihat, ya ini untuk jika jawabannya itu skor 4 untuk jika menjawab 4 jawaban benar. Nah, jika jawabannya itu 3 jawaban benar, maka skornya 3. Nah, begitu juga seterusnya. Ini untuk soal nomor 2, yaitu membuatlah bagan metagenetis tumbuhan lemut. Dan ini soal nomor 3, 4. Dan ini adalah soal nomor 5. Nah, soal-soal inilah yang akan kita gunakan nanti pada saat analisis soal menggunakan aplikasi Anates. Langsung saja, bagaimana tutorial cara menggunakan aplikasi Anates? Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat file baru. Jadi di sini saya menggunakan subjeknya yaitu berapa jumlah dari siswa yang akan kita analisis soalnya itu. Itu berjumlah 25 siswa. Karena di sini saya menggunakan sampelnya 25 siswa. Kemudian jumlah butir soal seperti yang sudah disampaikan pada PPT sebelumnya yaitu berjumlah 5 soal. Lalu saya klik OK. Nah, di sini akan muncul beberapa menu, yaitu ini untuk nomor subjek, ini untuk skor idealnya, karena tadi saya menggunakan skor idealnya itu 4, jadi di sini kita tulis 4. Nah, ini untuk nama subjek, sini saya menggunakan pengkodean saja, yaitu abjad A sampai dengan Y. Oke. Nah, setelah selesai kita membuat jumlah subjeknya, kita bisa menentukan ini untuk jawabannya ini kita menggunakan pemisalan karena kita belum terjun ke lapangan langsung dalam memberikan soalnya kepada peserta didik, maka kita bisa mengarang-arangnya saja. Misalkan di sini kita karang 4, misalkan di sini 3, 2, 3, 1. Baiklah, di sini saya akan mempercepatnya saja.
Nanti jika setelah selesai semua skor-skor yang diperoleh oleh siswa, kita entrykan di sini. Siswa pertama untuk soal nomor 1 ada skornya 3, untuk soal nomor 2 mendapatkan skor 3 juga, untuk soal nomor 3 mendapatkan skor 4. Untuk soal nomor 4, siswa tersebut mendapatkan skor 2, untuk soal nomor 5 mendapatkan skor 4. Nah, begitu juga sampai dengan jumlah yang ke siswa yang ke-25. Nah, jika sudah siap mengentrikan semua jawaban yang diperoleh siswa, itu juga dengan subjeknya, kita kembali ke menu utama. Nah, di sini kita bisa menekan terlebih dahulu penyekoran. Lalu di sini akan terlihat skor yang diperoleh oleh siswa tersebut. Kita lihat siswa A mendapatkan skornya 16. Sama dengan minggu sebelumnya, kita juga bisa mengurutkannya berdasarkan skor tertinggi ke skor terendah. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa siswa dengan kode DMN itu mendapatkan skor maksimal, yaitu mendapatkan 20 skor. Artinya semua jawaban uraian itu siswa tersebut mendapatkan jawaban yang benar. Lalu pada bagian skor data ini, kita juga bisa melihat rata-rata dari keseluruhannya, yaitu 15,36, dan standar deviasi atau simpangan baku dari nilai-nilai siswa tersebut. Kemudian setelah penyekoran data, kita bisa kembali ke menu utama. Nah, di sini kita bisa memilih olah semua otomatis. Di olah semua otomatis ini akan terdapat reliabilitas, kelompok unggul dan asor, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi, skor butir, dan skor total, serta rekap analisis butir. Semuanya ada di olah semua otomatis. Namun untuk lebih jelasnya, kita mencobakan satu persatu. Kita cobakan untuk yang pertama yaitu reliabilitas. Nah, ini adalah reliabilitas tes dari hasil uraian tersebut. Kita bisa tahu berapa skor ganjil yang diperoleh siswa dan berapa skor genap yang diperoleh siswa tersebut. Bisa kita lihat di sini siswa D itu mendapatkan skor ganjilnya yaitu 12, skor genapnya yaitu 8. Nah, skor totalnya yaitu 20. Nah, perlu diingat bahwa di nomor subjek ini akan sesuai dengan data yang kita buat pada penyekoran data. Nah, jika kita mengurutkannya berdasarkan nilai tinggi ke rendah, maka pada olah data akan mengikut semuanya nilai yang dari tinggi ke rendah. Namun jika kita tidak memakainya, seperti abjad biasa saja dari A sampai B sampai Y, maka nanti pada reliabilitas data juga akan mengikut seperti itu. Kemudian kita bisa kembali ke menu utama. Yang kedua kita bisa melihat kelompok unggul dan asor. Nah, sini kita bisa melihat bahwa kelompok unggul siswa-siswa yang mendapatkan nilai yang lebih tinggi itu berjumlah 7 orang. Nah, seperti ini, yaitu siswa dengan kode subjek yaitu D, M, N, E, S, X, R. Nah, siswa-siswa tersebut mendapatkan nilai yang maksimal dengan skor 20, 19, dan 17. Nah, sedangkan kelompok asor yaitu siswa-siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata, memiliki skor 13, 12, 11, 10, dan 9. Kita juga bisa melihat di sini rata-rata skor dari soal nomor 1 ini kita bisa juga melihat rata-rata skornya berarti 2,14. Untuk soal nomor 2 ada rata-rata skornya yaitu 2,71. Nah, bisa juga kita melihat simpangan baku dari masing-masing soal untuk kelompok tersebut. Seperti untuk soal nomor 1, simpangan bakunya 0,69. Nah, begitu juga dengan soal pada kelompok unggul. Ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, ini rata-rata skornya juga bisa kita lihat. Itu untuk soal nomor 1, 4, artinya semuanya benar. Bisa kita lihat dari jawaban yang diperoleh yaitu semua skornya 4. Artinya rata-rata yang didapatkan juga 4. Nah, simpangan bakunya juga bisa kita lihat di sini. Kemudian kita bisa juga melihat daya pembeda.
Nah, di sini bisa terlihat daya pembeda. Untuk masing-masing ini berjumlah 5 karena soal yang kita gunakan itu adalah berjumlah 5 buah, maka yang tampil di sini adalah 5. Kalau misalkan kita menggunakan 10 soal, maka di sini juga akan tampil 10 soal. Itu. Nah, ini bisa kita lihat nomor butir aslinya, untuk rata-ratanya bisa kita lihat di sini. Kemudian rata-rata AS-nya juga bisa kita lihat juga bedanya di sini berapa, SBUN-nya, SBAS-nya. Nah, di atasnya juga ada kelompok UN itu keterangannya unggul dan AS itu Asor. SB adalah simpangan baku. Berarti ini SB gabungan, ini SB untuk Asor, ini SB untuk unggul. Nah, ini bedanya. Ini rata-rata untuk unggul, ini rata-rata untuk Asor. Bisa kita lihat semuanya di sini. Kemudian nantinya yang paling penting adalah DP-nya, yaitu daya pembedanya. Persentase daya pembedanya itu berapa? Ini. Soal nomor 1 daya pembedanya itu 46,43%. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengolah data untuk tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukarannya yaitu bisa kita lihat untuk soal nomor 1 itu mudah, karena tingkat kesukaran yang kita dapatkan yaitu 76,79%. Jadi semakin tinggi tingkat persentase kesukarannya, itu artinya tafsirannya itu semakin mudah. Gitu. Kemudian untuk nomor 2 yaitu tingkat kesukarannya 83,93%, yaitu bisa ditafsirkan soal tersebut tergolong mudah. Nah, begitu juga dengan soal nomor 3. Untuk soal nomor 4 itu persentasenya 64,29%, berarti tafsirannya sedang. Artinya tingkat kesukaran dari soal tersebut adalah sedang. Seperti itu. Kemudian di bagian olah data selanjutnya, kita bisa melihat korelasi skor butir dengan skor total. Nah, seperti ini. Untuk soal nomor 1, kita bisa melihat korelasinya yaitu 0,841. Berarti signifikasinya itu sangat signifikan. Artinya ada hubungan antara skor butir dengan skor total. Begitu juga dengan soal nomor 2 yaitu 0,626 itu signifikan. Terus soal nomor 3 0,651 yaitu signifikan juga. Dan soal nomor 3 0,845 sangat signifikan. Nah, ini karena signifikansinya itu rendah, berarti ini sini strip, artinya tidak signifikan, tidak ada korelasi antara skor butir dengan skor total. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa semakin tinggi korelasinya, berarti tingkat signifikannya juga semakin tinggi. Itu. Kemudian di menu olah data selanjutnya, kita bisa melihat yang terakhir, yaitu rekap analisis butir. Nah, di sini bisa kita lihat rekap analisis butir dari soal-soal tersebut. Di sini juga ada DP-nya, daya pembedanya, tingkat kesukaran, korelasi, dan signifikansi korelasi. Bisa disebut ini adalah ringkasan dari rekap-rekap yang sebelumnya, sesuai dengan namanya yaitu rekap analisis butir. Itu. Sama dengan pada yang sebelumnya yaitu sangat signifikan. Kemudian yang ini tidak ada signifikansinya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itulah analisis soal uraian menggunakan ANATES. Mungkin sedikit berbeda dengan soal ganda pada ANATES yang sebelumnya, yaitu kalau pada olah datanya bisa kita lihat, saya akan membuka untuk melihat perbandingan antara ANATES yang uraian dengan ANATES pilihan ganda.
Nah, ini adalah yang kita pelajari pada minggu sebelumnya, yaitu anates pada soal pilihan ganda. Nah, sedangkan ini adalah anates pada soal uraian. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya. Bisa kita lihat pada menu olah datanya dan penyekorannya. Seperti ini. Untuk penyekoran sendiri, kalau untuk anates uraian, yaitu ada penyekoran data, olah semua otomatis. Sedangkan untuk anates pilihan ganda, yaitu ada skor di bobot. Nah, skor di bobot ini yang tidak ada pada uraian. Kemudian untuk menu olah datanya, hampir sama, reliabilitas juga ada di sini reliabilitasnya, kompo unggul dan asor, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor total, dan ya ini yang membedakannya. Pada analisis pilihan ganda yaitu ada kualitas pengecoh. Sedangkan kalau untuk soal uraian yaitu ada rekap analisis butir. Jadi itulah yang membedakan antara anates uraian dengan anates pilihan ganda. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya nggak sama maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Livia Susanti yang sudah menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan program Anates, analisis soal untuk esai. Sudah cukup sangat jelas dan dijelaskan, dan mungkin penjelasan itu mengakhiri kesempatan kami pada hari ini. Jika ada kesalahan dan kekeliruan kami mohon dimaafkan, dan saya mewakili rekan-rekan saya sekalian mengucapkan terima kasih. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.